Sesampainya di rumah sakit, Robi dengan tegas memerintahkan semua pelayanan yang diberikan untuk Diandra adalah pelayanan yang terbaik. Sampai-sampai Sisil dan Abimana saling pandang. Dari gelagat Robi, sepertinya dapat disimpulkan jika Diandra adalah orang yang penting bagi Robi. "Mas, kamu tahu pria itu siapa?" "Siapanya Diandra sih?" tanya Sisil, makin curiga. Keduanya sama-sama berbisik. Takut Robi mendengar percakapan mereka. Abimana menggeleng. Dia berkata apa adanya karena memang Diandra belum sempat bercerita siapa pria yang sudah menemuinya itu. Namun pada saat Abimana menggeleng, Robi tanpa sengaja melihatnya. Robi semakin curiga. Dia menatap Abimana dan Sisil dengan tatapan tajam dan menghunus. Abimana dan Sisil saja sampai bergidik ngeri mendapat tatapan yang mematikan, bagaikan mata elang yang siap memangsa. "Ada apa? Apa yang sedang kalian bicarakan? Apa kalian ini saudara Diandra?" tanya Robi. Abimana dan Sisil merasa ngeri dengan intonasi deretan pertanyaan, tak berani menjawab. Mereka berdua hanya kompak menggeleng. Hal itu tentu saja semakin membuat Robi tidak mengerti apa maksud dari gelengan kedua orang di hadapannya. "Maaf, Tuan ini siapanya Dian ya?" Akhirnya Sisil memberanikan diri bertanya balik. Robi menatap Sisil dengan lekat. Bukannya menjawab, justru Robi balik bertanya, "Apakah selama ini Diandra tinggal bersama kalian? Sudah berapa lama dia hidup dengan kalian? Lalu, di mana keluarga paman dan bibinya?" Sisil dan Abimana hanya saling pandang. Sepertinya lelaki di hadapan mereka ini tahu banyak tentang Diandra. Bahkan mereka sendiri yang sudah merawat Dian beberapa bulan terakhir ini tidak tahu tentang keluarga Diandra. "Kita berdua tidak tahu, Tuan. Diandra hanya singgah di rumah kami beberapa bulan lalu dan dia sangat frustasi kala itu karena kehamilannya. Dia bahkan sudah beberapa kali mencoba untuk mengakhiri hidupnya. Beruntung selalu bisa digagalkan." "Apa?" Robi sangat terpukul mendengar perkataan sepasang suami istri di hadapannya. Dia merasa bersalah jika benar yang dikandung oleh Diandra adalah darah dagingnya. Pria macam apa dirinya? Dia hidup bergelimang harta dan kemewahan, sedangkan jika benar bayi itu anaknya, maka anaknya sudah menderita selama 9 bulan lamanya. Tidak berapa lama pintu ruangan bersalin terbuka. Suster yang datang meminta keluarga untuk mempersiapkan baju dan keperluan bayi yang akan lahir. Sisil dan Abimana mulai panik. Keduanya sama-sama tidak ingat jika harus mempersiapkan pakaian buat calon anak yang baru saja akan keluar di dunia ini. Robi menatap sepasang suami istri itu. Dengan cepat dia meraih dompetnya di balik blazer yang dikenakannya. Robi mengambil banyak lembar berwarna merah dari dompetnya hingga tidak tersisa di dompetnya. Bagi Robi, kalau biaya rumah sakit bisa dibayar menggunakan kartu kredit. Robi memberikan lembar demi lembar uang itu kepada Sisil dan Abimana. "Carikan keperluan Dian dan anaknya selama dia dirawat di sini. Kalau kurang hubungi saya saja," titah Robi. Suster itu tersenyum menatap Sisil dan Abimana. Kemudian dia menoleh kepada pria yang ada di sampingnya. "Bapak suaminya?" "Mari Pak, pasien membutuhkan semangat dari orang terdekatnya," ucap suster itu membuat hati Abimana sedikit tenang. Setidaknya dia bisa menjadi ayah yang baik kali ini, mendampingi Diandra melahirkan darah dagingnya yang sudah dia sia-siakan. Robi mengangguk dan setuju untuk masuk ke dalam. Dilihatnya Diandra sedang berjuang mati-matian mengeluarkan bayi di perutnya, serta dibantu beberapa dokter dan suster. "Mari Bapak, silahkan bantu dari belakang untuk mendorong si baby," ucap sang dokter. Semuanya bekerja sama dengan tarikan nafas Diandra yang sudah mulai melemah karena kelelahan. Robi semakin gelisah. Dia juga bingung harus berbuat apa, sementara dokter hanya menyuruhnya menahan bahu Diandra. Akhirnya inisiatif Robi. Dia membisikkan sesuatu di telinga Diandra. "Ayo sayang, semangat demi anak kita. Kamu pasti bisa. Sekali lagi." Diandra menoleh dan menatap mata Robi. Dilihatnya mata yang sedikit mengembang karena menahan cairan bening yang dengan nakalnya akan melesat jatuh. Robi mengangguk seraya tersenyum manis kepada Diandra. Dengan tiba-tiba bayi di dalam perut itu bergerak aktif hingga membuat Diandra juga semakin merasakan sakit yang teramat sangat. Robi mengusap perut yang sejak tadi tidak berhenti bergerak. Dia mengusapnya dengan lembut dan memberanikan diri untuk mengecup perut Diandra. Dengan dorongan dan semangat yang Robi berikan, setidaknya Diandra pun menjadi bersemangat kembali.
Hingga dalam hitungan detik, kontraksi hebat kembali terjadi. Sang dokter dan suster pun langsung berusaha semaksimal mungkin. Begitu juga dorongan bayi yang kuat. Akhirnya terdengarlah suara jeritan bayi yang menggelegar di seisi ruangan bersalin itu. Robby tanpa sadar karena merasa bahagia, berkali-kali ia mengecup puncak kepala Diandra dan mengatakan terima kasih karena telah berjuang demi anaknya. Sebelum mengatakan itu, Robby sudah melihat wajah mungil yang sangat mirip dengan dirinya. Bahkan bisa dipastikan jika itu adalah putra Robby karena 99% mirip dengannya. Sedangkan Diandra tidak kebagian, mungkin hanya sedikit bibirnya yang mirip dengan Diandra. Itu pun sebelah atas masih dominan bibir milik Robby. Robby merasakan kebahagiaan yang begitu besar. Dia sendiri tidak menyangka jika kejadian malam itu merubah hidup dan statusnya. Kini Robby sudah menjadi seorang ayah. Sisil dan Abimana sudah datang dengan membawa banyak perlengkapan khusus buat Diandra dan bayinya. Selamat ya Dian, kamu sekarang sudah menjadi ibu. Oh ya, mana dia si dedeknya? Tanya Sisil yang tidak melihat jika Robby di sudut ruangan sedang duduk dan memberikan kehangatan untuk bayi mungil yang masih perlu tindakan medis. Karena memang berat badan sang bayi kurang dari kata sehat, maka Robby pun diminta sang dokter melakukan metode kanguru, di mana bayi akan diletakkan di bagian dada sang ayah ataupun sang ibu. Kali ini Diandra sendiri sudah banyak kehilangan tenaga, maka dia pun butuh istirahat, maka Robby dengan senang hati melakukan tugasnya. Berkali-kali Robby mengusap punggung bayi kecil itu dan menciuminya dengan lembut. Anehnya, bayi kecil itu seperti tahu jika dia berada di tangan yang tepat. Bahkan bisa dilihat jika bayi mungil itu terasa sangat nyaman berada dalam dekapan sang papa. Bayi kecil itu dengan sangat lelap tertidur dalam hangatnya dekapan Robby. Tak henti-hentinya Robby memainkan jari jemari mungil milik sang putra. Bahkan Robby berkali-kali mengecup tangan mungil malaikat kecilnya. Walau baru tahu keadaan bayi kecil di dekapannya, namun perasaan Robby dia sudah sangat mengenali bayi ini. Dengan instingnya sendiri dia pun sangat lihai memperlakukan bayi kecil yang baru saja terlahir itu, sehingga si bayi pun merasa nyaman berada di dalam dekapannya. Pengalaman pertama mengurus bayi bagi Robby, namun dia sangat paham dan lihai. Tentu saja Diandra dibuat terkesan olehnya. Sus, kapan ruangannya akan dipindahkan? Tanya Robby pada suster yang masih sibuk menulis di buku catatan kehamilan Diandra. Suster itu menatap Diandra dan Robby sejenak. Sebentar ya Pak, Bu, kita sedang mempersiapkan semuanya. Jangan lupa Sus, sediakan juga buat saudara kami ini, jawab Robby menatap Sisil dan Abimana. Nggak usah repot-repot, kita berdua kesini lagi nanti. Sekarang mau pulang dulu, kan mau beresin tempat si baby, jawab Sisil seraya tersenyum dengan hormat kepada Robby. Tunggu, apa tadi? Tidak, putraku dan ibunya akan ikut pulang bersama denganku. Kalian juga boleh ikut karena Diandra sangat membutuhkan kalian, ucap Robby. Hah? Diandra yang masih terbaring lemah membeliakkan kedua bola matanya kaget dengan perkataan Robby barusan yang dapat didengarnya dengan jelas. Maksudnya, pikir Diandra, dia benar-benar takut jika Robby akan memisahkan dirinya dan bayi yang baru saja dia lahirkan ke dunia ini. Bersambung.